Bertahan di tengah pandemi, para musisi dari Institut Musik Jalanan atau IMJ memanfaatkan platform digital untuk tampil secara virtual. Para musisi IMJ harus mengurangi tampil di tempat terbuka untuk menghindari terjadinya kerumunan dan penularan COVID-19. Saat ini banyak profesi yang terdampak selama pembatasan sosial berskala besar di Jakarta. Termasuk para musisi yang biasa manggung di kafe-kafe Jakarta atau pusat perbelanjaan. Sebab selama pembatasan, kafe di Jakarta memang sempat ditutup dan pusat perbelanjaan pun diberlakukan banyak pembatasan. Seperti Institut Musik Jalanan yang kini harus menghela napas karena kehilangan pendapatan akibat sulit mendapatkan tempat untuk tampil. Tak ada pilihan lain untuk bertahan dengan keadaan ini, Institut Musik Jalanan pun memanfaatkan platform digital untuk mengadakan konser atau mengamen secara virtual dari rumah atau kediaman IMJ. Tak hanya musisi jalanan, Institut Musik Jalanan juga memberikan ruang bagi para penyandang disabilitas untuk bermusik, seperti para penyandang tunanetra. Meski mereka tidak dapat melihat, namun permainan mereka tidak kalah menarik dari pemain band profesional. Hal ini dapat dilihat dari lagu-lagu pop yang mereka mainkan dengan indah. Ya, untuk membahas seperti apa para musisi Institut Jalanan ini menjalani atau tampil secara virtual di tengah pandemi COVID-19, saat ini kita telah terhubung dengan Andi dan juga Mas Kakan selaku pengurus dari Institut Musik Jalanan. Selamat pagi Bang Andi dan Mas Kakan. Selamat pagi, Mbak Fezia. Selamat pagi. Saya mau ke Bang Andi terlebih dahulu. Bang Andi, ini apa saja kemudian adaptasi kenormalan baru yang dilakukan oleh teman-teman Institut Musik Jalanan di tengah pandemi COVID-19 yang memang sudah sejak 2020 kemarin ini melanda Indonesia? Oke Mbak, jadi memang ya semua profesi itu terdampak karena pandemi ini, termasuk teman-teman musisi jalanan, yang mana mereka itu sebelum COVID ini mereka bisa mengakses semua ruang publik untuk beraktivitas mengamen. Nah, semenjak COVID ini semua ruang publik tersebut kan punya aturan ya, punya pembatasan dan lain-lain. Makanya kami melakukan banyak hal-hal baru di era kenormalan baru ini, termasuk salah satunya memanfaatkan platform sosial media, dan di mana kita mencoba mengisi ngamen ya, mencoba mencari nafkah mengamen dari rumah misalnya. Jadi teman-teman pakai QR code yang bisa disawer oleh semua teman-teman mereka di sosial media, dan itu kami lakukan ya sepanjang pandemi ini. Memang sulit banget ya membuat orang-orang yang sudah terbiasa menonton langsung, dan sekarang mereka harus menikmati penampilan itu lewat handphone atau komputer dan lain-lain. Dan itu ada perbedaan lah rasanya juga. Yang main musiknya juga merasakan tidak maksimal gitu, dia main ditonton orang tuh lewat handphone tuh beda rasanya saat mereka tampil secara langsung, seperti itu. Jadi tidak ada interaksi ya, sebetulnya karena interaksi dan euforia itu yang kemudian terkadang membuat kita lebih semangat untuk bisa tampil gitu. Bang, Betul. ini kan kita lihat juga ada opsi sebetulnya waktu itu untuk tampil secara akustik beberapa titik ataupun lokasi. Apakah kemudian opsi-opsi seperti ini juga tidak membantu untuk penghasilan dari manggungnya teman-teman gitu, sehingga akhirnya memilih show secara virtual gitu di kanal YouTube masing-masing? Ya, karena ada kebijakan PSBB, jadi masyarakat juga enggan ya keluar rumah gitu ya. Dan itu sangat berdampak. Jadi kita misalnya sudah punya akses nih untuk main di beberapa mall gitu. Nah, memang pengunjung mallnya sendiri juga turun drastis di bawah 50%. Dan itu sangat berpengaruh pada teman-teman yang mengamen di mall itu. Jadi pendapatan mereka ya jauh banget dibanding sebelum COVID. Tapi
ya kita syukuri lah. Artinya eh, masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menopang gitu ya. Salah satunya ya tampil virtual, terus kita memanfaatkan sosial media, dan kita juga punya teknologi scan QR code, dan kebetulan itu kita sudah lakukan jauh sebelum COVID ya, di 2019 kita sudah memulai itu. Jadi ini hanya peralihan zaman aja, peralihan kebiasaan baru, dan saya tanamkan ke teman-teman, kita tetap optimis aja karena semua sektor terdampak gitu. Artinya kita Oke, ini masih bisa memang survive hari ini, masih sehat, masih bisa beraktivitas, maka kita harus terus melakukan terobosan-terobosan baru agar kita bisa tetap bertahan. ya, ini memang menjadi satu tantangan, namun juga suatu hal yang baru yang harus diterapkan karena juga untuk memutus mata rantai COVID-19. Nah, saya mau beralih ke Mas Kakan. Mas Kakan sendiri ini sebagai seorang personil dari band yang tentunya biasanya aktif untuk melakukan performance di tempat-tempat tertentu dan sekarang juga harus terbatas. Nah, seperti apa akhirnya Mas Kakan dan teman-teman dari penyandang disabilitas lainnya juga tetap menghibur para penonton, para pecinta musik juga, dan bagaimana akhirnya para penonton ini bisa mengakses Mas Kakan dan teman-teman tetap tampil? Ya, caranya seperti itu tadi, Mbak. Seperti yang disampaikan di awal sama Bang Andi tadi ya. Ya. Kalau kita itu harus betul-betul bisa beradaptasi dengan hal-hal yang baru, terutama di masa-masa sulit seperti ini. Kalau kita tidak membuka pikiran untuk sampai ke sana, kita akan sulit untuk istilahnya apa ya, punya inovasi dan apa segala macam. Jadi artinya kita menyesuaikan, kita harus ikut ngamen online, walaupun kesannya jadi berbeda karena kita tidak tahu nih respon penonton itu seperti apa. Jadi suka apa enggak, dan ya gitulah pokoknya tantangannya, tapi ya memang harus beradaptasi dengan itu semua sih. Oke, untuk teknisnya sendiri sebetulnya ada tantangan khusus nggak sih yang kemudian harus di-adjustment atau disesuaikan oleh teman-teman gitu? Karena ada perangkat-perangkat tambahan kemudian yang harus disertakan agar bisa show secara virtual ini. Kalau perangkat khusus sih kayaknya mungkin tambahannya kita harus lebih fokus ke kamera daripada ke penonton. Dan itu betul-betul buat kita semua sih jadi kayak karena biasanya kita mendengar feedback dari penonton dari apa segala macam, terus feedback itu nggak ada dan kita harus belajar untuk beradaptasi ke framing. Nah itu biasanya tantangan yang betul-betul kita harus adaptasi lagi dan kita harus menyesuaikan lagi lah betul-betul gitu. Dan ini secara teknis ya. Kemudian kalau untuk latihan sendiri ini Mas Kakan dan teman-teman seperti apa? Apakah latihannya kan sekarang banyak juga kan yang akhirnya collab secara virtual. Salah satu merecord kemudian semuanya disambung menjadi split screen. Nah itu seperti apa? Apakah itu juga dilakukan oleh Mas Kakan dan teman-teman? Untuk teknologi ke sana, kalau saya pribadi belum paham ya. Lebih tepatnya sih mungkin kedepannya memungkinkan untuk ke sana. Kalau untuk saat ini sih belum. Oke, baik. Kita harus jeda dulu nih kayaknya Bang Andi dan juga Mas Kakan. Nanti kita akan sambung lagi seputar bagaimana sebetulnya antusias masyarakat dari streaming atau live performance gitu ya teman-teman selama pandemi ini. Kita harus jeda dulu pemirsa, tetap bersama kami di Halo Indonesia.